Baik, di sini saya Ikumang Kusmanata, NIM 1902012. Baik, di sini saya akan menjawab soal kuis dari pengantar hukum bisnis. Pertama, jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan PT. Jawaban saya, pertama, mempersiapkan data pendiri PT yang berkaitan dengan pemilihan nama PT, tempat dan kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur pemodalan PT, dan pengurus PT. 2. Membuat akte pendirian di notaris. Semua pendiri PT wajib melakukan penandatanganan akte pendirian di hadapan notaris. Ini menjamin keberlangsungan untuk proses pendirian untuk mengurus badan hukum PT nantinya. 3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT, yaitu proses setelah akte notaris surat keputusan dari menteri telah keluar, maka PT telah resmi diakui oleh negara sebagai badan hukum baru dan berhak untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga. 4. Mengurus domisili kelurahan. Pengurusan izin domisili mungkin berbeda tergantung pemerintah daerah masing-masing. Selain menerangkan domisili perusahaan, surat ini juga mencantumkan jenis usaha dan jumlah tenaga kerja. 5. Mengurus NPWP di kantor pajak, bertujuan untuk agar pemerintah bisa mengontrol beberapa pendapatan yang dimiliki PT tersebut. 6. Mengurus izin usaha, agar usahanya mendapatkan legalisasi dari pemerintah, dinas perindustrian, sehingga tidak banyak mendapatkan masalah di kemudian hari. 7. Mengurus TDP, tanda daftar perusahaan. Memiliki tanda bukti ini sendiri akan membuat status perusahaan hak milik menjadi diakui baik di mata hukum, klien, masyarakat, atau pekerja. Soal kedua, terhitung sejak kapan PT berstatus badan hukum? Menurut saya, PT berstatus badan hukum sejak pengesahan akte pendirian PT oleh Menteri Hukum dan HAM dan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 6 UU PT. Itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum PT. Soal ketiga, dalam hal tertentu tanggung jawab seorang direksi menjadi tidak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi terbatas. Menurut saya terjadi perbedaan visi dan kepentingan dengan perseroan, dan jika terjadi perkara antara perseroan dan anggota direksi di pengadilan. Soal keempat, bila salah seorang melakukan penggelapan aset PT, dapatkan ia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dan siapa yang berhak memberhentikan direksi tersebut dari jabatannya selaku direktur? Menurut pendapat saya, yang berhak memberhentikan direksi dari jabatan selaku direktur adalah pemegang saham sebagai pemberi keputusan terakhir bahwa yang selaku direktur akan diberhentikan, dan pengemban tugas untuk memberhentikannya adalah selaku HRD di perusahaan tersebut. Terima kasih.